Masih di Ainus Pagi, pemirsa, bersama saya Arlisa Adi dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, seorang jemaah haji ditangkap di asrama haji Manggar, Balikpapan. Jemaah haji ini ternyata masuk dalam daftar pencarian orang dalam dugaan tindak pidana perdagangan orang. Seorang jemaah haji asal Nunukan ditangkap saat tiba di asrama haji Manggar, Balikpapan usai melaksanakan ibadah haji. Ade ditangkap lantaran masuk dalam daftar pencarian orang dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ade diduga menjadi salah satu penyalur pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Tawau, Malaysia. Praktek TPPO ini terungkap dalam operasi yang dilaksanakan Satgas TPPO pada bulan Juni 2023 di Pelabuhan Tunontaka. Pada hari Kamis, tanggal 13 Juli, sekira jam 22.00, DPO ini telah ditangkap oleh LO Polres Nunukan. Dengan ditangkapnya Ade, total ada 19 orang tersangka yang diamankan Polda Kalimantan Utara, sementara total korban yang berhasil diselamatkan oleh Polda Kalimantan Utara sebanyak 148 orang. Kini Ade telah diserahkan ke Polres Nunukan dan menjalani pemeriksaan di Mako Polres Nunukan. Ade dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan pesinetron Bobby Joseph sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis. Dari hasil pemeriksaan, Bobby Joseph telah membeli tembakau sintetis sebanyak 10 kali melalui media sosial Instagram. Bobby Joseph hanya tertunduk saat dihadirkan ke hadapan awak media di Polres Metro Jakarta Selatan dengan kondisi tangan terborgol. Pria berusia 31 tahun tersebut mengatakan dirinya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan mengakui sangat sulit berhenti menggunakan narkotika. Sementara itu, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan pihaknya telah menetapkan status tersangka terhadap Bobby Joseph. Dan dari hasil pemeriksaan, tersangka diketahui membeli tembakau sintetis sebanyak 5 gram melalui media sosial Instagram dan telah 10 kali dilakukan sejak tahun 2020 lalu. Dan pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian mengamankan barang bukti ganja sintetis seberat 0,46 gram. Saya mau mengungkapkan permintaan maaf khususnya untuk keluarga saya dan juga masyarakat di luar sana, serta saya menghimbau untuk teman-teman yang lain, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal, untuk menjauhi narkoba. Tetap kita lakukan prosedur sesuai perundang-undangan, ya, perundang-undangan yang berlaku. Mengingat memang barang buktinya di bawah SEMA, karena dia memang adalah pengguna, tetap kita akan lakukan asesmen, ya, sambil menunggu proses hukum. Akibat perbuatannya, pria yang telah bermain di sejumlah judul sinetron ini dikenakan pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman 5-15 tahun penjara. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seekor biawak berukuran besar masuk ke sebuah toko sembako dan keberadaan biawak ini sempat membuat panik pemilik toko. Inilah seekor biawak berukuran besar yang masuk ke dalam sebuah toko sembako di Desa Batik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Biawak ini masuk ke dalam dan membuat isi di dalam toko berantakan. Sempat membuat heboh dan panik pemilik toko dan para karyawannya. Seekor biawak itu berhasil ditangkap oleh petugas Damkar Polsek Batik Timur usai menerima laporan dari pemilik toko. Kurang lebih 1 meter dan berat kurang lebih 5 meter. Berhasil mengamankan dengan menggunakan sebuah peralatan tersebut sebagai pendukung. Oleh petugas damkar, selanjutnya biawak dengan panjang kurang lebih 1 meter itu dievakuasi ke habitatnya jauh dari permukiman warga. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut FIFA telah menginstruksikan rumput hybrid di Jakarta International Stadium atau JIS diganti.
Erick Thohir meminta renovasi JIS tidak lagi menjadi polemik di masyarakat. Hal ini dilakukan lantaran instruksi yang diminta oleh FIFA dan sebagai upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan Piala Dunia U17. Dalam konferensi pers yang digelar, Erick Thohir juga menunjukkan surat FIFA dan bagian yang dimaksud sebagai instruksi rekomendasi FIFA untuk JIS. Di sini jelas FIFA bilang because of the deficit outline above the current hybrid system on the carpet will propose a major risk. Jadi di sini jelas bahwa salah satunya ini memang harus diperbaikin karena tidak ini akan menjadi major risk untuk saat pelaksanaannya. Jadi memang mesti diganti. Ya, jangan nanti ada polemik seakan-akan kita mempolitisir isu rumput. Di sini saya highlight ada merah stabilo. Ya, dan tentu di sini ada catatan-catatan lain yang nanti bisa sebagai bahan referensi. Erick Thohir juga menekankan bahwa segala macam standar yang ditetapkan untuk Piala Dunia U17 ditetapkan oleh FIFA. Lebih jauh, Ketua Umum PSSI ini meminta agar JIS tidak dikaitkan dengan isu politik. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, PT eSports Star Indonesia mengunjungi beberapa sekolah di daerah Jabodetabek melalui event Fight of Legend Goes to School. Ya, langkah tersebut dilakukan untuk promosi dan mengadakan turnamen. PT eSports Stars Indonesia mengunjungi sekolah SMK Bina Nusa Mandiri Ciracas, Jakarta Timur melalui event Fight of Legend Goes to School. Kedatangan PT ESI tersebut untuk memperkenalkan game Fight of Legends yang menawarkan permainan seru dan pengalaman baru dalam genre game MOBA. Kita mau menyebarluaskan e-sport sebagai sarana untuk siswa-siswa agar bisa lebih melihat bahwa game itu bukan hanya sebatas permainan, tapi bisa difokuskan untuk menjadi salah satu jenjang karir. Acara perkenalan game baru ini disambut antusias oleh pihak sekolah maupun para pelajar SMK Bina Nusa Mandiri. Ini pertama kali kami sekolah sangat antusias menerima hal ini karena secara otomatis ini memberikan pembelajaran kepada murid-murid kami juga bahwa permainan game itu bukan semata dia bermain game, tetapi mereka juga bisa mengambil ilmu pengetahuannya. Caranya juga sama lumayan sih kalau masalah game masih. PT eSports Stars Indonesia akan mengunjungi sekolah lain untuk terus mempromosikan game buatan anak bangsa Fight of Legends yang setara dengan game MOBA lainnya. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang menyukai obat berbahan dasar herbal, salah satu produsen obat batuk ternama yang sudah 50 tahun dipercaya masyarakat meluncurkan inovasi terbaru yakni OBH Kombi Herbal. Dalam acara launch event OBH Kombi Herbal di Ayana Mid Plaza Jakarta, PT Kombipar memperkenalkan produk terbaru untuk memberikan pilihan kepada konsumen dalam memilih obat batuk jenis herbal. Obat herbal lebih disukai sebagian masyarakat karena dianggap lebih alami dan minim efek samping termasuk obat batuk. Karena itu, OBH Kombi sebagai pemimpin pasar obat batuk dalam kemasan terus berinovasi menjawab kebutuhan konsumen guna memberi pilihan obat batuk OBH Kombi. Senior Vice President Marketing dan International Operation Kombipar, Witarsa Hendarto, menyatakan OBH Kombi dari Kombipar telah menjadi obat batuk pilihan jutaan keluarga Indonesia dari generasi ke generasi. Di Indonesia kita memahami ya, karena OBH Kombi sudah lebih daripada setengah abad ada di Indonesia dan kita merupakan pemimpin pasar. Kita memiliki pengalaman dan pemahaman tentang konsumen terutama di kategori batuk. Kita memahami bahwa sepertiga ya daripada konsumen Indonesia memang secara natural dan memang kita banyak kekayaan alam kita. Jadi menggunakan pengobatan herbal baik untuk segala jenis sakit. Kandungan ekstrak sukus, daun ivy, dan madu merupakan bahan alami dalam OBH Kombi Herbal. Dengan hadirnya OBH Kombi Herbal, diharapkan dapat memberi pilihan bagi keluarga yang memilih sehat dengan obat berbahan alami.
Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Tayangan iNews dapat Anda saksikan di YouTube @official iNews. Jangan lupa pemirsa untuk subscribe juga. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arlista Hadi. Dan saya Bayu Pradana pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan kita. Selamat pagi dan sampai jumpa.